Kembali di Sioto, kita masih bersama dengan Brian Tilaar, Direktur Utama PT Martina Berto. Pak Brian, Ya. ini pasti akan ada selalu proses adaptasi di setiap keadaan, termasuk di pandemi. Tapi kalau kita bicara soal produk-produk dari Martina Berto sendiri, sebetulnya ini kan, koreksi kalau saya salah, produknya itu banyak sebetulnya ya. Ya. Nah, ini terus kemudian ada produk-produk baru seperti hand sanitizer. Betul. Boleh mungkin di-share dulu sama kita nih Pak, sebetulnya produk-produk dari Martina Berto apa saja? Oke, jadi produk yang PT Martina Berto itu ada produk yang menggunakan Marta Tilaar sebagai endorser. Jadi contoh misalnya, Sari Ayu Marta Tilaar, lalu Biokos Marta Tilaar, Caring Colors by Biokos Marta Tilaar. Itu semua produknya Martina Berto jadi? Ya, iya. Lalu Belia Marta Tilaar, lalu Professional Artist Cosmetic Marta Tilaar gitu. Pack itu ya, orang-orang bilang nyebutnya pack. Lalu ada Cempaka, Mirabella, Rudy Hadiswarno, Hair Cosmetics. Ya, lalu sekarang di 2020 kita muncul dengan namanya Quick and Fresh. Itu hand sanitizer. Yes, yes. Nah, lantas kalau di PT Sedevindo ada yang namanya Bright. Itu hand sanitizer, spray gitu-gitu. Selain PT Sedevindo, dia mengerjakan banyak produk punya orang lain. Nah, gitu. Nah, lalu kalau kita bilang ya kalau itu yang di PT Martina Berto Pak, sedangkan yang di tempat lain dia konsolidasinya di Marta Tilaar Group. Gitu, Pak. Nah ini kalau sebetulnya kalau kita coba untuk klasifikasikan, itu ada produknya apa aja? Tadi ada personal care, terus ada health, ada beauty atau gimana sebetulnya cara pembagiannya? Iya, Jadi kalau kita bilang kategorinya Pak, itu ada make up, make up dekoratif itu tata rias, basically, ada skincare, ada body care, ada hair care, ada jamu. Nah, ada kategorinya banyak sebetulnya ya. Banyak. Nah, sebetulnya di masa pandemi seperti sekarang itu yang paling resilient mungkin ya, yang masih cukup bertahan bahkan masih akan punya kans untuk berkembang paling tidak di masa pandemi seperti sekarang. Itu yang mana? Jadi bisa dikatakan adalah skincare, dan body care dan jamu Pak. Dan ya udah pasti produk yang istilahnya membersihkan dari hal-hal yang dalam tanda kutip mengancam. Virus itu kan mengancam ya. Kurang lebih adalah seperti itu. Lalu produk-produk yang meningkatkan imunitas tubuh itu. Nah, sedangkan memang kalau kita bilang adalah make up, ya make up kita mesti agak bersabar dulu. Unfortunately, ya. Tapi sebetulnya pasarnya masih ada ya? Oh yes, itu pasarnya masih ada. Jadi di dalam kebiasaan baru atau yang rame adalah new normal, tentunya orang-orang kita juga, kita semua lah di company ini, dan company ini kan kekuatannya karena teamwork ya, bukan karena satu individu, dua individu, enggak, karena teamwork gitu. Itu adalah kalau misalnya di Marta Tilaar Innovation Center, pokoknya dengan pandemi ini kita tidak boleh kehilangan daya inovasi kita, kreativitas kita. Itu menjadi kunci ya? Ya, itu menjadi kunci. Lalu di tim sales kita juga demikian ya. Harus tetap semangat untuk mengejar sales gitu ya. Di tim marketing kita juga sama, di tim finance accounting kita juga sama. Jadi semangat itu yang terus kita pacu terus. Tim human capital kita juga tidak berhenti. Bagaimana supaya mindset kita tetap all out ya untuk the business gitu. Boleh kalau saya simpulkan, inovasi ini menjadi kunci kita survive di tengah pandemi seperti sekarang. Itu yang dipakai sama Martina Berto. Iya. Jadi inovasi yang sesuai dengan kebutuhan konsumen Pak. Pasti. Nah, ini karena pandemi seperti sekarang, ada target revisi, revisi revenue atau tidak? Jadi kalau kita bilang adakah dia revisi dari target itu, sampai saat ini kita masih melakukan banyak sekali perhitungan. Jadi kita belum selesai. Belum selesai. Nah, ini menarik sebetulnya. Martina Berto itu punya banyak produk yang kurang lebih sejenis. Koreksi kalau saya salah. Pengertian sejenis adalah? Artinya misalkan make up. Tapi mereknya banyak.
Oh iya betul. Thanks. Iya, Oke. iya. Nah itu artinya ada segmentasi pasar ya? Iya betul Pak. Oke, mungkin bisa di-share ke kita, Pak Iya. Brian. Ya, jadi kan kalau kita lihat di Indonesia ini ada sosial status ekonomi yang kurang lebih kayak segitiga itu. Makin Piramida. dia ke atas segmennya itu pasti secara volumenya masih kecil, tetapi value-nya yang besar. Oke. Nah, produk-produk kita itu jauh lebih banyak secara value wise itu adalah di middle dan middle up, kurang lebih di itu. Nah itu memang kalau middle up itu ada Sari Ayu, Marta Tilaar, Biokos lebih di atasnya. Kalau kita bicara professional artist cosmetic, PAC itu di atas lagi. Nah itu kan itu make up ya. Kita punya Mirabella itu kurang lebih di middle low dia, gitu. Jadi itu. Lalu kalau kita bicara skincare misalnya, skincare itu ada di Sari Ayu, ada di Biokos. Kalau Sari Ayu juga punya body care, ya body care. Kalau kita bicara body care yang kelas atas, itu ada di divisi spa, ya gitu. Oke. Kalau kita bicara hair care itu ada di Sari Ayu yang middle, ada yang middle up di Hadiswarna Hair Cosmetics. Mirabella pun dia mempunyai hair care, gitu. Ada satu. Artinya itu Ya. tidak ada kekhawatiran bahwa produk yang sama dengan merek yang berbeda meskipun dari satu perusahaan itu akan saling kanibal. Jadi kita banyak melakukan riset, Pak, dengan sebabnya masing-masing merek itu mempunyai psychographic segmentation masing-masing, ya. Jiwanya juga masing-masing, gitu. Jadi kita banyak melakukan riset, apakah itu kanibal? Tidak. Ternyata gitu. tidak ya? Ternyata tidak. Oke. Ya. Kalau terjadi kanibal ya pasti kita harus melakukan banyak review terhadap branding, brand equity management strategi kita. Oke. Iya. Pak Brian, selain pandemi yang menjadi tantangan dalam berbisnis, kompetisi juga itu juga menjadi tantangan tersendiri. Nah, apa yang membuat menurut Anda apa yang membuat produk dari Martina Berto dan Marta Tilaar ini menjadi keunggulan tersendiri yang membedakan dengan kompetitor. Sehingga pada akhirnya orang akan lebih memilih produk ini daripada produk lain. Ya, oke. Jadi kalau kita itu kan tagline kita selalu beautifying Indonesia, ya. Bagaimana kita mempercantik Indonesia. Masing-masing brand itu mempunyai strategi masing-masing dengan unique selling proposition, dengan targeting, segmentation, differentiation dan sebagainya dan sebagainya. Jadi Jadi contoh ya, kita masuk dalam kategori whitening. Ada pemain-pemain multinasional yang masuk juga ke whitening karena memang di Indonesia itu orang ingin menjadi white. Nah, kita mengedukasi pasar sampai hari ini. Sampai hari ini? Iya, dan itu berhasil bahwa kalau Anda mau menjadi white, menjadi putih, itu dengan caranya orang Indonesia, putihnya Indonesia gitu ya. Ya antara lain tuh putih langsat gitu ya. Ya itu antara lain. Jadi kita banyak sekali melakukan unique selling proposition di dalam produk-produk kita sehingga kita bisa bersaing di pasar. Ya, namanya persaingan dia memang pasti terjadi turun naik. Gitu. Oke. Ya. Tadi saya dengar ada istilah unique selling. Unique selling proposition. Oke. Ya. Ini semacam boleh kalau saya sebutkan ini adalah strategi marketingnya. Iya betul. Yang disesuaikan dengan segmentasi pasar yang dituju. Iya betul. Oke. Iya. Itu artinya butuh kreativitas sebetulnya dalam proses itu. Iya, jadi timnya itu besar Pak. Ada dari tim creativity, ada dari tim brand, itu timnya yang bekerja itu besar. Ya, jadi karena saya cukup senang juga melihat pertandingan sepak bola nih. Nah, sepak bola itu kan begitu ya. Ada penjaga gawang yang sangat kuat gitu. Ada penyerang tengah, ada backs-nya gitu. Nah, itu harus jadi tim yang solid itu. Kalau enggak kan repot. Jadi kalau backs-nya aja yang kuat, penyerangnya kurang kuat atau penyerangnya luar biasa, backs-nya enggak ya bahaya juga. Gitu. Jadi itu mesti pintar-pintar membalance itu semua. Artinya ini istilahnya kalau di sepak bola misalkan taruhlah siapa?
Kalau yang bagus cuma Lionel Messi sama Cristiano Ronaldo, sementara pendukungnya kurang bisa mendukung, Ya, itu. ini tetap kebobolan juga Iya, sebetulnya. iya, Oke, iya, baik. iya. Pak Brian, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Iya, makasih. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talk masih akan kembali usai jeda.